Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yud Muntarti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari linked list ini pada bagian ketujuh, yaitu struktur data mengenai daftar tertaut dari struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, di sini terdapat pendahuluan dari array dan linked list-nya tadi. Nah, di sini terdapat berbagai jenis daftar tertaut. Di sini urutan berbasis array. Sebuah array itu menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu bagian besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, keterbatasan urutan berbasis array itu yang pertama, panjang array dinamis, mungkin lebih panjang daripada jumlah elemen yang sebenarnya disimpan. Nah, batasan amortal untuk operasi itu mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Dan juga yang terakhir itu menyisipkan dan menghapusan di posisi dalam array itu sangat mahal. Linked list itu merupakan alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan. Nah, di sini mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek itu ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node mempertahankan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Nah, kemudian ada elemen dari linked list itu tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah itu adalah node kedua, kelima, atau ke-20 dalam daftar tersebut. Kemudian terdapat single list di sini. Single list daftar tertaut di sini tautan berantai tunggal. Nah, daftar tertaut tunggal di sini tautan berantai tunggal itu dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Nah, setiap node itu menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen dari urutan tersebut, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari tautan berantai itu dikenal sebagai kepala dan juga ekor dari daftar masing-masing. Nah, dengan memulai dari kepala itu dan bergerak dari node satu ke node lain dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node. Nah, kita dapat mencapai ekor daftar menjelajahi tautan berantai. Kemudian kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai node yang memiliki referensi non sebagai referensi berikutnya. Nah, karena referensi berikutnya dari suatu node dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke node lain. Nah, proses menjelajahi daftar juga dikenal sebagai link hopping atau pointer hopping. Nah, gambar ini dari daftar tertaut tunggal ini terdapat gambar daftar tertaut tunggal untuk menyimpan kode bandara. Nah, gambar ini menunjukkan single linked list yang menyimpan kode bandara LAX, MP, NSP, ATL, BOS. Nah, node pertama ini yaitu head berisi data LAX. Nah, dan referensi ke node berikutnya yang berisi MSP. Nah, proses ini berlanjut sampai node terakhir yang berisi data BOS dan referensi ke non.
seperti itu. Nah, di sini minimal instance daftar tertaut harus menyimpan. Nah, di sini maksudnya referensi ke kepala list, ke bagian atas daftar seperti itu, tanpa referensi eksplisit ke kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi note tersebut atau secara tidak langsung dan juga lainnya. Nah, referensi eksplisit ke note ekor tidak wajib tetapi lebih disukai untuk mencegah penelusuran sisa listnya seperti itu. Kemudian jumlah total note yang membentuk list ukuran tidak wajib itu lebih disukai untuk menghindari penelusuran list untuk mendapatkan jumlah. Kemudian berikutnya, nah, kita memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, to inserting an element at the head of single linked list. Nah, di sini untuk menyimpan elemen di kepala dari daftar tertaut tunggal. Nah, pertama itu kita untuk properti itu penting dari daftar tertaut adalah bahwa daftar tersebut itu tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini tuh menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Kemudian saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen ke kepala listnya, kepala daftarnya. Kemudian ada langkah-langkah untuk menyisipkan elemen. Nah, yang pertama itu kita buat note baru, atur elemennya ke dalam elemen baru, kemudian atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Kemudian atur kepala daftar untuk menunjuk ke note baru. Kemudian masuk pada ilustrasi proses. Di sini terdapat ilustrasi dari proses yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini gambar yang pertama yang bagian A ini menunjukkan linked list sebelum penambahan elemen baru dengan note berisi data MSP, ATL, dan BOS. Nah, gambar B ini menunjukkan proses pembuatan note baru dengan elemen LAX yang akan ditambahkan ke head. Kemudian gambar C ini menunjukkan hasil akhir setelah note baru dari LAX ditambahkan di head, dan head itu diubah untuk merujuk ke note baru. Nah, algoritma penambahan elemen di head itu algoritma add first. Kemudian dia ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam kode untuk menambahkan elemen baru di head. Kemudian plain text, di sini terdapat algoritma first add first. Di sini terdapat next node-nya itu E, twist next L hit, twist, dan L size-nya juga. Nah, kita masuk pada memasukkan elemen dari ekor daftar tertaut tunggal. Nah, di sini terdapat langkahnya. Buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya yang tidak ada, atur referensi ekor berikutnya arahkan ke simpul baru ini, dan juga perbarui referensi ekor ke note baru ini. Nah, penambahan elemen di ujung daftar tertaut tunggal itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita buat note baru, tetapkan referensi next-nya ke non, atur referensi next dari tail untuk menunjuk ke note baru ini. Kemudian perbarui referensi
ke node baru ini. Di sini terdapat gambar. Nah, di sini gambar ini sebelum penambahan. Nah, di sini gambar A. Sebelum penambahan linked list ini terdiri dari node MSP, ATL, BOS. Nah, non yang tile ini menunjukkan ke BOS. Kemudian gambar kedua bagian B itu node baru dibuat dan direferensikan sebagai newers. Nah, referensi next dari node BOS itu diubah untuk menunjuk ke MIA. Ini. Oke, kemudian ada gambar terakhir, itu gambar bagian C. Di sini referensi tile itu diubah untuk menunjuk ke MIA, dan MIA sekarang adalah node terakhir dalam linked list. Nah, di sini terdapat algoritma add last, dan seperti sebelumnya ada newest node, text, ltile next, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian lanjut pada bagian menghapus elemen dari daftar tertau tunggal. Nah, di sini menghapus implementasi stack dengan singly atau elemen ini dia menghapus elemen dari kepala daftar tertaut. Sebelumnya, kemudian kita lanjut di sini menerapkan stack dengan single linked list. Oke. Nah, di sini implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama itu .hit, ._hit, itu artinya referensi ke node di kepala daftarnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada add size, ini untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Kemudian di sini terdapat contoh kelas linked stack. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini oke, kita coba buat kelas linked stack. Oke. Kemudian di sini kita buat kelas node. Kelas node. Oke. Kemudian ini node. Kemudian ini slots. Slots. Kemudian ini dia
elemen tuh def init self elemen, kemudian next. Oke, gini elemen next. Oke, kemudian def init self elemen next. Oke, kemudian self elemen self dot underscore elemen sama dengan elemen self next sama dengan next. Oke, kemudian kita buat kelas def init kemudian self return self sys return self size dot size. Nah, oke. Kemudian size 0 desktop self if else if self is empty dot if empty. If self memorize empty stop is empty
kemudian di sini return self dot underscore here tip underscore elemen. Nah, oke. Nah, seperti itu, maka nanti muncul hasil outputnya terdapat stack linknya itu 6, ada stack S nya itu akan muncul 2, 0, 17, 3, 15, dan 10. Nah, kemudian nilai popnya itu ada 2 dan juga 0. Stack leaf-nya itu ada 4 dan stack S-nya itu 17, 3, 15, dan 10. Oke, kita lanjut pada analisis operasi linked stack. Nah, di sini terdapat implementasi stack LIFO menggunakan singly linked list untuk penyimpanan. Nah, kelas node bersarang ini linked list itu terdapat kelas node. Di sini tadi dijelaskan bahwa kelas non publik itu yang ringan untuk menyimpan node tunggal yang tertaut. Kemudian ada slot juga tadi itu untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Nah, dev init ini dia inisialisasi file node. Nah, kemudian self elemen itu referensi ke elemen pengguna. Seperti itu. Kemudian kita masuk metode stacknya. Sini terdapat operasi list. Metode stacknya di sini ada tadi sudah dijelaskan dev init membuat stack kosong, kemudian dev len untuk mengembalikan jumlah elemen dalam stacknya, kemudian ada dev ins empty untuk mengembalikan true jika stacknya itu kosong, dan seterusnya. Nah, di sini menghapus dan mengembalikan elemen dari bagian atas stack memunculkan pengecualian. Di sini tuh untuk pengujian kelas linked list. Nah, di sini itu. Kemudian di sini terdapat juga analisis of linked list operasional. Nah, di sini analisis operasi linked list itu semua metode selesai dalam waktu konstan pada kasus terburuk. Artinya, semua operasi yang dilakukan pada stack memiliki waktu eksekusi yang tetap, tidak tergantung pada jumlah elemen dalam stacknya. Nah, tidak diperlukan analisis termotisasi dalam kasus ini karena penggunaan ruang adalah 0,n, di mana n-nya adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Oke. Kemudian sini ada juga operasi untuk menambahkan elemen ke bagian atas stacknya. Sini. Oke, implementasi with single linked list. Oke.
Nah, implementasi antrian dengan daftar terhubung tunggal ini memastikan bahwa waktu terburuk itu untuk semua operasi. Nah, implementasi ini mempertahankan 3 variabel instance. Nah, head ini untuk menghindari traversing di daftar. Nah, elemen ditambahkan dikenakan ke akhir daftar dan dihapus, keluarkan dari depan daftar. Kelas empty di sini penjadwalan round robin. Oke, di sini nah, ada pada bagian corollary linked list. Menerapkan antrian dengan corollary linked list. Nah, implementasinya itu hanya dipertahankan 2 variabel, yaitu tile dan juga size-nya. Oke. Kemudian referensi ekor berikutnya itu ditautkan ke kepala diri ekor berikutnya. Nah, kelas circular queue itu mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisakannya di bagian belakang antrian. Nah, di sini penjelasan gambar di sini ada bagian atas linked list biasa. Gambar itu bagian untuk menunjukkan linked list biasa yang terdiri dari beberapa node. Nah, bersiap mode terhubung node berikutnya itu pointer. Node pertama disebut head atau node terakhir saat 7 bit. Saat disebut tile. Nah, bagian bawah corollary linked list ini, gambar di bagian bawah menunjukkan circular linked list sama seperti linked list biasa. Nah, di sini ia berdiri dari node LAX, MSP, ATL, dan BOS. Namun perbedaannya adalah node terakhir BOS menunjukkan kembali ke node pertama membentuk lingkaran. Dia berarti ada node yang kosong atau 0 seperti itu. Nah, di sini pada queue menghapus elemen dari antrian melingkar kepala daftar. Nah, di sini terdapat gambar bahwa menunjukkan ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan konsep dalam struktur data, khususnya terkait dengan linked list. Nah, berikut penjelasannya dari gambar ini, yaitu terdapat gerbang tiket. Di sini terdapat melambangkan titik awal atau satu referensi ke dalam konteks data. Nah, kemudian di sini orang-orang dalam antrian ini, setiap orang dalam antrian itu melambangkan elemen dalam suatu urutan atau daftar. Kemudian label me itu menunjukkan, nah di sini menunjukkan posisi pengguna atau elemen tertentu dalam daftar tersebut. Nah, teks di bawah gambar itu teks berbunyi we wish to be able to identify the positive of an element. Ini dia artinya kita ingin bisa mengidentifikasi posisi suatu elemen dalam urutan tanpa menggunakan indeks bilangan bulat. Nah, gambar ini tuh menggambarkan bagaimana kita bisa mengenali dan mengakses posisi elemen dalam sebuah daftar. Nah, menggunakan referensi ini tuh atau referensi pointer seperti dalam linked list tanpa harus menggunakan indeks numerik seperti dalam array. Nah, dalam linked list ini setiap elemen atau node berisi data referensi atau pointer.
ke elemen berikutnya, sehingga kita bisa menavigasi melalui daftar tersebut dengan mengikuti pointer, bukan menggunakan indeks. Kemudian di sini daftar tertaut ganda. Nah, dalam urutan berbasis array itu indeks integer itu menyediakan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyimpanan atau penghapusan itu harus dilakukan. Nah, di sini daftar terkait tertaut ganda. Dalam daftar tertaut tunggal itu setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Nah, ketersediaan daftar tertaut tunggal itu sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Nah, secara umum kita dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Nah, hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus, namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Kemudian di sini terdapat referensi selanjutnya untuk node sebelumnya yang perlu diperbarui. Nah, di sini terdapat batasan daftar tertaut tunggal yang dibatasi dengan struktur daftar tertaut ganda, di mana setiap node itu menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Nah, hal ini tuh memungkinkan operasi pembaruan waktu 01 baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalamnya. Nah, untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi, di dekat di atas daftar tertaut ganda ini maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, node header yang di awal daftar dan asimpul itu trailer di akhir daftar. Nah, node tiruan ini disebut sentinel atau tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Kemudian penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node yang di antara keduanya itu berubah. Nah, seperti itu untuk semua penyisipan dan penghapusan itu dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Nah, di sini terdapat kita untuk masukkan daftar tertaut ganda. Pada daftar untuk metode ini menggunakan daftar tertaut ganda. Di sini maksudnya itu dia menggunakan di sini memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Nah, tertaut ganda dia usul yang pertama itu dalam implementasi daftar posisi menggunakan daftar tertaut ganda ini. Pertama itu kita melakukan usulan setiap metode itu
dari Aditi daftar posisi berjalan dalam waktu terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertentu. Nah, kami mengandalkan kelas Debye-Linked Base untuk representasi tingkat rendah kami. Nah, dalam menyediakan antarmuka publik sesuai dengan Aditi daftar posisi. Nah, di sini mendefinisikan publik sesuai dengan Aditi daftar posisi. Nah, di sini terdapat berbagai metode positionalis. Di sini tuh akhirnya menciptakan instansi posisi yang redundan dan merujuk pada node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan metode khusus dalam kelas posisi untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q, seperti itu. Nah, implementasi dasar daftar tertaut ganda. Pertama itu kita membuat kelas deklarasikan kelas dasarnya dulu. Menyisipkan dan menghapuskan node algoritma. Sini kita coba. Kita buat kelas kemudian kelas node underscore slots. Underscore next. Dev init yang self dot underscore element yang self next sama dengan next. Oke. Kemudian di sini dev init self header dengan self node
non. Kemudian self dot trailer self dot restore node kemudian self header next dengan self dot trailer self trailer dot ref sama dengan self header. Self dot size def and self return self dot underscore size def is empty self return self dot underscore size dengan now kemudian def underscore insert underscore between self header source dengan self node predicate
sort dot underscore next name success sort underscore ref yes self dot underscore size dengan 1 return name. Oke, dan def academic node self node sort dengan node dot ref successor sama dengan node next. Oke, predecessor dot underscore next sama dengan Oke, success sort dot ref self dot elemen sama dengan node dot elemen node dot ref dengan node next node elemen dengan return elemen. Nah, oke, nah oke, sudah jalan seperti ini. Bahwa deklarasi kelas dasar tuh seperti ini, kita mempertahankan dua
kita melakukan penyisipan dan penghapusan note sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita menerapkan the GUI dengan Dogly linked list. Nah, implementasi the GUI ini atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai. Operasi dalam waktu 0, 1 itu yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi the GUI dalam waktu khusus kasus terburuk. Dengan menggunakan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Nah, pertama itu headernya tidak menyimpan elemen pertama dari the GUI. Yang disimpan adalah note tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi the GUI yang tidak kosong. Nah, demikian pula note sebelum trailer itu menyimpan elemen terakhir dari the GUI. Kemudian metode insert between dan delete note divariasi ke dalam anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan note di awal atau di akhir the GUI. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga daftar posisi aditi. Nah, tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Nah, hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Di sini perhatikan antara contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima layanan. A itu melayani. Nah, bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu posisi? Nah, ini tuh motivasi penggunaan aditi yang lebih umum yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan. Nah, di sini untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Nah, dalam urutan berbasis array, pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut, kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Di sini yaitu menemukan elemen pada indeks tertentu. Dalam daftar tertaut itu memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Nah, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi karena indeks suatu entry itu berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat beberapa jauh orang tersebut berada dari garis depannya. Nah, contoh lain pengolah kata itu dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kita itu mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam dokumen. Nah, seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat merubah seiring berkembangnya dokumen. Nah, di sini misalnya kita menggunakan referensi note sebagai posisi, ya. Nah, daftar tertaut itu menyediakan penyimpanan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang selama
referensi ke node yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan aditi di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas The Bitlin Base ini kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Nah, namun di sini penggunaan node secara langsung itu akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek. Nah, enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node di dalam daftar tertaut. Pertama, itu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tinggi rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan Sentinel. Nah, kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna itu mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Nah, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi aditi di sini memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Di sini juga kita menyediakan tipe data abstrak, posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Nah, suatu posisi itu bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Nah, posisi P tidak mempengaruhi oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali itu jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Nah, contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode elemen, mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Kemudian posisi berfungsi sebagai parameter untuk sebuah metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Nah, di sini terdapat aditi daftar posisi L itu mendukung metode pengakses berikut. Pertama itu L first untuk mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. Nah, L lastnya itu artinya mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L-nya kosong. L before itu mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama dalam posisinya. L after itu mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Nah, ada juga L is empty itu mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Len mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Inter itu mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Nah, daftar posisi aditi juga mencakup metode pembaruan. Pertama, L add first itu untuk menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. Nah, L add last itu menyisipkan elemen baru E ke belakang L, mengembalikan posisi elemen baru. L add before itu untuk sisipkan elemen baru tepat sebelum P di L, untuk kembalikan posisi elemen baru. Nah, ada juga L adds after itu menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L.
Nah, ada replace itu menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan. Kemudian delete itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya menjadi tidak valid. Nah, di sini beberapa pengamatan. Di sini untuk perhatikan metode first dan last itu dari daftar posisi aditi untuk mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Nah, elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. First elemen pertama dalam daftar, last itu elemen terakhir dalam daftar. Nah, di sini keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian itu kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Nah, karena aditi menyertakan dukungan untuk fungsi IterPython, pengguna dapat mengendalikan sintaksis for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. Di sini terdapat rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong. Bagian operation itu ada add last, first, add after, before, and before, element, after, before, add first, delete, replace. Nah, terdapat return value-nya dan juga L-nya. Nah, di sini terdapat implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, proposisi di sini setiap metode daftar posisi itu aditi berjalan dalam waktu 0. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Nah, di sini kami tuh mengandalkan kelas doubling linked bus untuk representasi tingkat rendah kami. Nah, di sini tuh menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi aditi. Nah, kita itu mendefinisikan kelas posisi yang serangan di dalam kelas itu daftar posisi. Kemudian berbagai metode positional list itu kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu kami mendefinisikan EKI dan NI metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Memvalidasi posisi. Nah, setiap kali metode kelas positional list menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Nah, fungsi ini mengimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Nah, secara internal suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke instance daftar itu yang berisi node yang ditentukan. Nah, di sini ada juga metode akses dan pembaruan. Nah, semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan dasar daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik aditi daftar posisi. Nah, metode ini tuh bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make patient untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk membalikan ke pengguna. Memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel.
Nah, untuk kenyamanan warisan tuh metode utilitas insert between itu diganti sebagai metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan note yang baru dibuat, sedangkan versi yang diawasi mengembalikan note itu sendiri. Nah, seperti ini. Menyortir daftar posisi itu di sini kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Ada tiga variabel itu penanda, pivot, berjalan. Nah, menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Nah, dalam implementasi sebelumnya, metode akses I dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan O ke waktunya. Lokalitas referensi, sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Nah, heuristik pindah ke depan itu memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap dia kali akses, dan juga menyortiran hilang karena heuristik ini. Nah, ada pertimbangan, misalnya skenario kita itu memiliki elemen dan rangkaian akses elemen 1, 2, dan juga N. Nah, ini demikian total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Nah, di sini pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Nah, versi MTV itu tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top sebagai pertama itu kami menyalin semua entry daftar favorit kami ke dalam daftar lain bernama temp. Nah, kami itu memindai daftar temp sebanyak K kali di setiap pemindahan. Kami itu menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Kita itu harus hapus ini dari temp dan laporkan hasilnya. Implementasi metode top. Nah, di sini tuh jadi kita jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu itu, namun jika K sebanding dengan N, lalu top berjalan dalam waktu 0. Contoh, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar. Ini memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Metode top ini juga modifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Nah, urutan berbasis tautan vs berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array menyediakan akses 0 jika kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaiknya daftar tertaut menyediakan waktu O untuk mengakses elemen ke K untuk waktu O NK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Nah, operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Nah, representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Container berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Nah, terakhir itu keuntungan urutan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya.
Hal ini tuh berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis paling untuk sistem waktu nyata. Struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu. Pada posisi sewenang-wenang, hal ini tuh sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan 0k n kurang k tambah 10 untuk beroperasi pada indeks k, karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, terdapat sini ringkasannya tentang topik yang kita bahas, itu keterbatasan urutan berbasis array. Mengapa daftar tertaut diperbolehkan? Daftar taut ini daftar taut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kami menyediakan implementasi antrian berujung ganda menggunakan daftar tertaut. Kemudian itu menerapkan satu studi kasus dalam mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi linked list ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.